Nikita Mirzani membantah melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap dokter kecantikan sekaligus pengusaha skincare Reza Gladys. Bantahan itu disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid. Fahmi menegaskan tidak ada pengancaman dan pemerasan seperti yang dilaporkan Reza Gladys. Uang 5 miliar rupiah yang disebut hasil pemerasan adalah tarif endorsement Nikita Mirzani. Reza Gladys kemudian menghubungi asisten Nikita Mirzani, Mail Saputra. Reza Gladys minta agar Nikita Mirzani mengendorse skincare miliknya dengan cara mereview positif. Fahmi Bahmid bahkan mengklaim memegang bukti percakapan Mail dan Reza Gladys. Sementara itu, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi menjelaskan dengan versi berbeda. Awalnya, Reza Gladys merasa produk skincare miliknya dijelek-jelekan Nikita Mirzani di media sosial. Ia lantas menghubungi Mail dengan tujuan silaturahmi dan membahas ucapan Nikita Mirzani. Menurut Ade Arisam Indradi, Reza Gladys merasa diancam dan diperas oleh Mail dan pembicaraan mengarah ke pemberian sejumlah uang untuk tutup mulut. Merasa terancam, Reza Gladys melakukan transfer beberapa kali hingga mencapai 4 miliar rupiah. Baru setelahnya ia membuat laporan di Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Nikita Mirzani juga telah diperiksa polisi dan laporan tersebut naik ke tahap penyidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi bingung sama owner skincare yang lapor mengenai tindak pemerasan. Sementara awalnya dia sendiri bilang tindak pemerasan itu terjadi gara-gara di live yang terlapor itu menjelek-jelekan produknya. Kenapa nggak laporin tentang hal yang dijelek-jelekannya itu? Kan rugi imateri dan material. Sekarang setelah ditransfer baru lapor. Ini salah satu rencana apa bukan ya? Logikanya gini ya, kalau produknya emang itu bagus dan tidak buruk, ya udah laporin, gara-gara kan itu dijelek-jelekan. Bukannya ini keterlapor terlebih dahulu, ditantangin perihal uang, dianggap pemerasan. Secara gak langsung ngebuktiin kalau misalkan mau melakukan tindakan suap. Pikiran dia kali dengan dikasih uang, udah gitu nanti bikin laporan, uangnya bakal balik, dan orang yang bikin produknya itu diketahui banyak masyarakat kalau itu tidak baik, bakal kembali baik kali ya. Nalar logikanya di mana, Mbak? Orang mau udah tahu dia jelek-jelekin langsung lapor. Ini nunggu dia ngasih uang dulu baru laporin kalau dia diperas. Konsepnya gimana? Niatan menjebak atau terjebak? Ini pendapat dan opiniku. Apa pendapat kalian? Kasus Nikita Mirzani sudah naik ke tahap penyidikan. Apa sih artinya tahap penyidikan? Setiap kali ada kasus hukum mencuat, selalu ada pola yang berulang di media sosial ya guys. Masing-masing pihak yang berkasus mengklaim memiliki bukti dan fakta, lalu publik menelannya mentah-mentah. Nah, bahkan ketika kepolisian merilis kronologi berdasarkan laporan terlapor guys, banyak pihak yang langsung menyimpulkan bahwa seseorang itu bersalah. Kemarin kan kepolisian mengumumkan bahwa kasus Nikita Mirzani naik ke tahap penyidikan. Banyak yang salah paham nih, menganggap ini berarti Nikita Mirzani pasti bersalah. Padahal guys, penyidikan adalah tahap untuk mencari alat bukti, bukan untuk menentukan vonis siapa yang bersalah atau tidak bersalah. Nah, dalam hukum guys, ada asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di zaman modern sekarang ini penting guys untuk kita itu melek hukum. Polisi memang memiliki tugas untuk mengusut laporan, tetapi guys, fakta hukum itu baru terbentuk di pengadilan, bukan di media sosial. Tugas hakimlah yang menentukan siapa sih yang benar dan salahnya seseorang. Jadi mari kita lebih kritis ya dan tidak terjebak dalam opini yang belum tentu benar. Guys, saya mau tutup mata ya. Kok ini bisa terjadi sih gitu loh. Memang orang itu kalau mau kaya tuh katanya nih kalau mau cepat kaya nih, itu pertama korupsi atau maling, kedua money laundry, pencucian uang, ya termasuk pemerasan lah ya. Yang ketiga penipuan, overclaim, jual produk murah dijual mahal, seperti itu. Nah yang ini termasuk pengen cepat kaya nih, model begini nih ya. Katanya Dr. Reza Gladys ini kan sudah setor 4 miliar, 2 miliar melalui transfer dan 2 miliar lagi cash ya. Transfernya ke rekening tertentu dan 2 miliar lagi tuh cash. Nggak tahu siapa yang ngambil ya.
siapa yang nganter, siapa yang ngambil. Pak Kepolisian kemarin nggak terlalu menjelaskan detailnya ya. Ini nih sama persis, taktik ini sama persis dengan yang dulu pernah saya alamin. Jadi bos saya itu diperas. Tahu nggak siapa yang nganterin duit perasan? Saya yang bawa paper bag isi duit banyak banget. Itu saya nunggu di Starbucks mana ya? Kalau nggak salah Starbucks Kelapa Gading. Saya ke sana, saya taksi. Terus itu perintahnya itu disuruh paper bag saya itu disuruh ditaruh di bawah meja dan saya harus angkat tangan biar orang yang ngambil tuh tahu meja saya di mana. Oke. Nah terus saya ditelepon, nomornya nggak kenal saya, karena langsung saya hapus juga, saya nggak mau juga berurusan dengan yang begitu ya. Saya disuruh meninggalkan meja, disuruh pergi. Setelah saya pergi katanya jangan ngelihat ke belakang. Ya saya tetap ngelihat ke belakang lah, namanya penasaran. Siapa tahu nanti tuh paper bag diambil sama gembel kan, gue yang repot. Ternyata benar, ada yang pakai jaket hitam, pakai topi. Itu malam kejadiannya ya, malam. Itu ngambil paper bag itu langsung ke parkiran, langsung pergi. Oh, seperti itu rupanya cara pejabat untuk memeras pengusaha. Belum lagi yang melalui transfer, saya nggak tahu karena kalau yang transfer yang berurusan kan langsung bos. Saya cuman kebagian nganterin itu aja. Itu pun deg-degan. Gue takutnya kayak mana ini kalau nggak diikutin bos nanti kesian kalau dia yang nganterin gitu loh. Ya udahlah, gue kan terpaksa. Saya nggak mau juga bos saya tersiksa gitu kan, kepepet gitu ya. Mungkin sama seperti yang dialami Dr. Reza Gladys, si malakama gitu loh. Tapi pinternya Dr. Reza Gladys ini dia simpan, ada bukti, ada chat segala macam. Kalau dulu kan by phone semua tuh, dan belum ada tahu aplikasi untuk ngerekam percakapan via telepon. Oke, kita lihat aja nanti bagaimana prosesnya, karena ini udah masuk penyidikan ya. Kita lihat aja deh. Mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya. Oke, see you. Guys, kalian sudah pada nonton ya press release dari pihak kepolisian terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Dr. Reza ya terkait dengan pemerasan yang dialaminya. Nah, pihak kepolisian ini menjelaskan kronologi awal peristiwa itu terjadi ya, dimulai dari persoalan antara korban dan si NM, di mana si NM ini menjelek-jelekkan produksi korban ya, si korban melalui live di TikTok. Nah, selang beberapa hari kemudian si korban ini pun menghubungi asisten dari si NM ini guna untuk bersilaturahmi dengan NM. Nah, kemudian si korban ini mendapatkan respon dari asisten si NM ini ya dengan mengatakan kalau misalnya silaturahmi ini tidak menghasilkan uang ya, dia akan up ke media. Nah, karena si asisten ini mengatakan dimintai uang sebesar 5M. Nah, akhirnya si korban pun ya melakukan transfer sejumlah uang yang jumlahnya itu dikatakan oleh Bapak Kepolisian ini sebesar 2 miliar rupiah. Nah, lalu setelahnya si korban pun memberikan sejumlah uang lagi berupa cash dengan jumlah 2 miliar juga. Nah, akhirnya si korban pun merasa bahwasannya dirinya ini sedang mengalami pemerasan hingga merasakan kerugian sampai sebesar 4 miliar rupiah. Nah, yang saya dengar dari press release oleh Bapak Kepolisian ini dikatakan bahwa kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Kalian tahu tahap penyidikan yang sebelumnya penyelidikan, lanjut naik ke penyidikan. Semua barang bukti berupa jumlah transfer, berupa print transferan, print transaksi itu semuanya sudah lengkap di pihak kepolisian, dan pihak kepolisian mengatakan bahwasannya kasus ini akan diusut secara tuntas dan transparan. Berarti di sini sudah ada aliran dana ya yang diterima oleh yang diduga pemeras uang sejumlah 4 miliar, yang mana 2 miliarnya itu melalui transfer dan 2 miliar lagi melalui cash. 4 miliar, aduh, nggak kebayang itu uang sebanyak apa.